off, even when they're supposed to be like resting, Jisoo itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam jumlah yang kayak banyak gitu loh. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas nih tentang apakah benar bahwa Jisoo diperlakukan secara tidak adil. But wait, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu ini guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain, terutama para bling ya. Dan pastikan juga nih guys untuk follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detective Theory, dan di Twitter itu ada @userkim2. Gak usah tidak cingedel. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah cinggu, baru-baru ini hashtag dari Treat Jisoo Fairly menjadi trending. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi di sini para bling, terutama para Jisoo stan atau yang dikenal dengan Suya seperti itu ya, di sini kayak menyadari bahwa Jisoo ini diberikan kesempatan untuk berbicara sangat sedikit banget. Ini ada salah satu gambar yang mana gambar ini kayak berisikan tentang keluhan dari para penggemar mengenai apa yang terjadi dengan Jisoo. Langsung aja aku baca ini ya guys. Nah di sini mereka berkata nih, we notice that Jisoo is rarely given lines to speak in Blackpink's international promotion. Now we demand for her to be given the chance to speak as a part of the group in this promotion. We urge the brands and the company to treat her fairly. Jadi di sini mereka itu bilang nih bahwa mereka itu kayak menotis bahwa Jisoo ini diberikan kesempatan untuk berbicara itu kan agak kurang banyak alias sedikit seperti itu. Nah di sini mereka itu ingin nih bahwa Jisoo ini juga diberikan kesempatan untuk berbicara sebagai salah satu member dari grup tersebut. Nah di sini mereka itu meminta banget nih dari pihak agensi dan juga pihak yang membuat acara tersebut supaya memberikan Jisoo kesempatan seperti itu guys. Nah sebenarnya ini tuh bukan hanya pertama kali terjadi dengan Jisoo. Beberapa sebelumnya juga ada isu yang sama gitu, bahwa Jisoo ini diperlakukan secara tidak adil. Dan sekarang langsung aja kita flashback ya. Di sini ada sebuah artikel yang mana artikel ini menyebutkan bahwa para bling itu kesal dan menyebutkan bahwa Lisa dan Jisoo katanya diperlakukan tak adil dikarenakan hal ini. Langsung aja kita baca. Jadi Blackpink pada waktu itu telah memiliki video song association dengan L. Nah, penggemar memperhatikan bahwa sebagian besar video hanya berfokus pada Jennie dan juga Rose. Nah, Lisa dan Jisoo yang berada di kedua sisi itu seringkali dipotong sebagian dari pengambilan. Nah, penggemar lebih lanjut menunjukkan bahwa Twice dan juga ITZY yang memiliki lebih banyak member itu juga telah melakukan song association dengan L tadi. Dan mereka memiliki semua member dalam layar. Jadi tidak ada yang terpotong. Dan penggemar mengatakan bahwa YG Entertainment dan juga Elle itu tidak punya alasan untuk tidak dapat memasukkan Jisoo dan juga Lisa ke dalam layar tersebut. Dan dalam situs Sweetnet News, di sini sudah banyak sekali dari netizen yang ramai-ramai membicarakan kenapa Jisoo ini diperlakukan terus tak adil dan kenapa YG Entertainment terus diam. Di sini mereka itu telah memberikan rentetan bukti. Buktinya apa aja? Bukti yang pertama dalam musik video dance untuk Don't know what to do without you. Di sana, Jisoo ini tidak muncul dalam foto poster resminya. Dapat kalian perhatikan yang berikut ini. Jadi Jisoo itu kayak berada di belakang. Yang terlihat di sini hanya tangannya saja. Lalu yang kedua adalah Jisoo ini menjadi satu-satunya member yang tidak muncul dalam thumbnail musik video di channel YouTube resmi dari Blackpink. Bener gak sih? Aku kemarin sudah cek dan memang Jisoo ini menjadi salah satu member yang tidak pernah muncul dalam thumbnail musik videonya. Lalu yang ketiga adalah dalam poster grup Adidas, Jisoo ini tidak memiliki poster individu. Bener nggak? Nggak ada poster individu ya guys. Dan kemarin sih ini juga sempat heboh ya, karena Jisoo ini kayak dipotong gitu loh fotonya. Ngerti nggak? Jadi hanya 3 member saja yang diperlihatkan oleh Adidas, sedangkan Jisoo ini kayak kepotong gitu loh guys. Dan yang keempat, di iklan Sprite Jisoo itu hanya muncul selama 0,3 detik saja. Gila nggak sih? Ya bisa lah gitu ya, mungkin 1 detik gitu ya. Ini parah banget sih sampai 0,3 detik gitu. Yang kelima adalah Jisoo ini juga masuk ke dalam Business Ovation POF yang 500, tapi itu tidak pernah mendapatkan banyak promosi untuk hal tersebut. off, even when they're supposed to be like resting, relaxing, doing anything else, they are instead doing the thing they should be taking the break from. You ladies, I would imagine, are stage. Even watching you ladies rehearse, I was like, on.
they are for real. Like, to show like more sides of us to the world and It's crazy because we grew up listening to Selena's music. go back, but you know, we grew up listening seems to be there. So we remind each other all the time that, you know, when you're going through It was amazing. And then it just became something that Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas tentang berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Jisoo ini diperlakukan secara tidak adil. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pandangan dari banyak orang. Di sini aku tidak hanya melihat pandangan dari para Blink saja, tetapi aku di sini juga akan melihat bagaimana pandangan dari yang non-Blink atau lebih tepatnya adalah non-Jisoo Stan. Seperti itu ya guys. Coba ini kita mulai dulu ya dari pandangan Blink sendiri atau Jisoo Stan. Ada @nopia indah 24_ di sini dia berkomentar bahwa sumpah ya, kami para Suya or Blink OT4 itu seneng banget waktu dengerin lagu You Never Know. Why? Karena lagu itu Jisoo dapat part banyak dan nyanyi paling pertama. Sumpah kita sesenang itu karena saking seringnya Jisoo ini dianaktirikan oleh YG Entertainment. Gue nggak mau nyalahin sepenuhnya sama YG Entertainment karena YG yang juga bisa bikin Cu sukses dapat kerjaan kayak sekarang. Tapi kalau masalah pelakuan sama member lain, Blink masa harus speak up, dapat part nyanyi dikit, nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Come on YG Entertainment. Ini bukan lagi berbicara tentang kegiatan individu, tapi ini itu merupakan kegiatan grup. Jadi yang salah fokus, coba pemahaman literasi ditingkatkan lagi. Kita sedang berbicara bagaimana agensi super sayang sama Jisoo sampai sering diperlakukan secara tidak adil. Sarkasme banget ya. Cukup kasih keadilan aja deh buat Jisoo ya, nggak muluk-muluk kok. Kasih dialog buat dia ngomong sambil senyum khas dia aja, kita udah seneng kok. Ngelihat dia diem aja, kita sebagai fans kagak terima. Malah nanti bakalan jadi olokan nih buat yang lain. Jadi itu adalah berbagai pandangan ya dari para Suya atau para Blink OT4 seperti itu ya. Jadi di sini mereka itu kayak melihat bahwa ya Jisoo ini diperlakukan secara tidak adil gitu, baik dalam line lagu mungkin, habis itu dalam ngomong mungkin itu kayak tidak diberikan kesempatan gitu loh guys. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pandangan dari non Blink atau lebih tepatnya adalah non Jisoo Stan seperti itu ya. Oke, di sini ada seseorang di WhatsApp ya, ini berkomentar. WhatsApp grup sih ini disebarkan ke Twitter gitu loh guys. Para admin atau orang punya kesibukan masing-masing ya, walaupun alasannya agak klise, tapi itulah kenyataannya. Mungkin nih pas lagi ada kejadian Jisoo yang nggak dikasih speech, admin atau orang-orangnya lagi sibuk, nggak semua. Setiap orang punya cara masing-masing nih untuk dukung member Blackpink. Kok mungkin cara kalian untuk dukung bias kalian dengan mass email ke YG Entertainment? Tapi kan bisa nih jadi yang lain beda gitu ya. Jadi harap bijak dalam berkata-kata. Masalah fansnya Jisoo versus fansnya member lain, males balesnya ya, selalu saja problemnya muter, gitu aja. Ada saat fansnya Jisoo merasa Jisoo terzolimi. Entar kapan ganti fansnya Lisa merasa Lisa terzolimi. Berikutnya ganti fansnya Jennie merasa terzolimi. Dan juga fansnya Rose menjadi Rose terzolimi. Terus trendingin hashtag bla bla bla. Gitu terus siklusnya. Problem yang berbeda, tapi mental sebagai korban terzolimi yang sama aja, enggak beda. Udah kebal sih gue dengan prediksi antara fans kayak begitu. Zaman 2NE1 juga silih berganti, fans merasa biasnya diperlakukan tidak adil dan juga terzolimi, terutama dari fans yang biasnya underrated seperti Minzy. Tapi fansnya Dara, CL, Bom juga sering merasa biasnya diperlakukan tidak adil. Bahkan fansnya idol selevel GD aja kadang ngerenting biasnya ini diperlakukan tidak adil dan juga bla bla bla. Meski problemnya ini sudah diatasi dan juga diselesaikan, tapi para fans di sini terus membahas perzolimannya sampai berhari-hari dan juga tidak kelar-kelar. Padahal biasnya ya enjoy dan juga santai aja. Oke Cinggu, jadi itu adalah pendapat ya dari kedua sisi. Ada sisi yang non Jisoo Stan atau non Blink seperti itu, dan ada yang dari Blink dan juga Jisoo Stan. Jadi dapat kalian lihat bagaimana perbedaan pendapatnya. Tapi jujur nih, kalau kalian tanya aku bagaimana sih pendapat aku, oke, kalau aku sih berpendapat kayak gini guys. Aku sini akan memposisikan diri aku sebagai dua orang. Yang pertama adalah sebagai Jisoo Stan dan juga sebagai non Jisoo Stan seperti itu ya. Kalau aku jadi Jisoo Stan, of course aku akan sama kayak kalian. Yang mana di sini aku merasa bahwa Jisoo ini diperlakukan tidak adil gitu. Dan ini yang ngebuat aku sedih. Apalagi Jisoo itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam jumlah yang kayak banyak gitu loh. Ya setidaknya dari 100% misalnya ya kesempatan untuk berbicara, setidaknya Jisoo ini diberikan 20% lah. Itu kayaknya cukup banget. Atau tidak 15% aja deh. Jadi kita yang melihat dan juga menonton itu juga senang gitu ya, melihat dia berbicara dan juga
senyum, ketawa seperti itu. Nah, kemarin kalau lihat videonya jujur aku juga kayak nyesel gitu ya. Kesempatan untuk berbicara dari Jisoo itu dikit banget nih guys. Tapi nih guys, kalau aku sebagai non Jisoo stan atau juga non Blink seperti itu, aku sih melihat ini pasti biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena selain Jisoo, kalau kita ngelihat grup-grup yang lain itu ada yang lebih parah lagi guys. Bahkan ada yang kayak apa ya? Itu membernya itu kayak dikesampingkan gitu. Bahkan ada salah satu grup di mana membernya itu emang kayak diperlakukan seperti itu guys. Aku nggak perlu sebutin grupnya apa. Jadi intinya adalah kalau aku bandingin Jisoo dengan member-member di grup yang lain, Jisoo ini jauh lebih diperlakukan secara baik dibandingkan dengan mereka. Jadi itulah yang ngebuat aku melihat masalah ini dengan biasa saja. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Tidak semua orang melihat hal yang sama. Jadi nih, misalnya ada para non Jisoo stan yang bilangin bahwa Jisoo stan ini kayak lebay. Itu sebenarnya tidak bisa ya kita sebut sebagai lebay. Karena apa? Di sini para penggemar seperti biasa ya ingin melihat idolnya itu mendapatkan yang terbaik. Dan menurut aku itu adalah bukan hal yang lebay gitu ya. Itu adalah hal yang pengen kita lihat gitu. Dan tugas dari agensi adalah bagaimana sih untuk mewujudkan hal tersebut. Itu aja sih. Dan buat yang bilang bahwa orang yang membuat hashtag ini atau yang bilangin Jisoo diperlakukan secara tidak adil adalah orang-orang yang masih bocil dan sebagainya, tidak guys. Tidak bocil. Tapi ada juga teman aku yang mana teman aku ini usianya juga udah 20-an tahun dan dia juga udah kuliah seperti itu ya. Dan dia kemarin bilangin sama aku, dia juga curhat gitu ya, karena dia ini juga Blink. Aku juga terkejut ya, ternyata dia K-popers dan dia ini adalah seorang Blink gitu. Dan dia ini merupakan Jisoo stan gitu. Di sini dia bilang sama aku bahwa, Jisoo ini diperlakukan secara tidak adil loh. Ini loh gini. Dari temanku tadi, di sini aku dapat menilai bahwa ini itu merupakan pandangan dari para Jisoo stan. Bukan pandangan dari para Jisoo stan yang masih bocil dan sebagainya. Tidak. Tapi ini tuh memang merupakan pandangan dari semua Jisoo stan. Yang mana para Jisoo stan di sini melihat bahwa Jisoo ini memang diperlakukan secara tidak adil. Buktinya apa? Telah kita bahas di awal tadi. Jadi kalau kalian mungkin mau mengirimkan mass email kepada YG Entertainment dan juga mentrainingkan hashtag tersebut, biasakanlah untuk menggunakan kata-kata yang positif dan juga lebih bijak ya. Supaya ini tuh tidak berimbas kepada image dari fans Blackpink sendiri dan juga kepada YG Entertainment-nya sendiri. Oke guys, jujur sih aku itu berharap banget semoga Jisoo ini dapat diperlakukan secara adil, baik dalam ngomong dan sebagainya. Aku berharap dia ini mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi, sehingga hal ini tidak terulang kembali dan ngebuat kita sebagai Jisoo stan itu kecewa. Bener nggak? Kita harapkan yang terbaik aja buat Jisoo. Semoga di next time dia itu mendapatkan keadilan. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah kalian juga menganggap bahwa Jisoo itu diperlakukan secara tidak adil atau tidak? Langsung saja komen di bawah. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan juga tindakan. I'm so sorry banget. Annyeong. Gamsahamnida.